Ya, official poster, wow, dari Lumatra Surugana. Ini buat pemain juga baru lihat ya. Oke, kita boleh berfoto bersama di sini, silakan. Boleh foto teman-teman pemain, boleh merapat. Yuk, boleh, silakan. Mas Unu, Pak Riki, boleh lihat ke teman-teman media. Oke, silakan. Lumatra Surugana di bioskop 27 Juli 2023. Ini jeripaya dari tim Peregrine Studio dan Adia Picture sejak tahun lalu ya kayaknya ya. Nah, jadi cerita tentang film ini film pertamanya Peregrine, dan yang sebetulnya yang lebih menarik yang harus ditanyakan selain tanggal tayang itu adalah film-film selanjutnya untuk Peregrine nih. Intinya seperti yang dari Bu Shirley katakan, kita bahagia banget akhirnya hari ini kita bisa rilis trailer pertama dari Mantra Surugana. Saya bersyukur alhamdulillah bisa bekerja sama dengan anak-anak muda dan juga dengan Adia Pictures. Kita berkolaborasi dengan cukup baik. Akhirnya kita bisa bilang hari ini adalah bukan cuma hari kebahagiaan buat kita, tetapi hari yang paling banyak paling kita syukurin lah. Gitu. Film tuh buat saya gitu ya, persis seperti anak gitu. Ternyata lahirnya emang tanggal 27 gitu. Yeah. Saya nggak bisa bicara apa-apa gitu. 27 akhirnya kita syukurin, kita nikmatin, kita siapkan perencanaan yang baik dengan niat yang baik. Insya Allah film ini bisa sampai ke penonton semua dan direspon dengan cukup baik. Itu harapan kami. Kita berusaha untuk bisa lebih produktif lah gitu ya. Dari Peregrine memang insya Allah ada beberapa film lagi nanti ya Pak, komedi gitu ya Pak ya. Ada drama, ada insya Allah lah ada beberapa. Nah nanti 2023 kita udah ada vlog, 2024 insya Allah kita akan bisa jalan lagi. Actually, I want to give this honor ke Mas Unu untuk ngasih tahu how special this film is. Yes. Tapi in perspektif kita, maksudnya pada saat melihat, karena aku ngikutin prosesnya dari first cut sampai akhirnya kami kasih trailer di final cutnya seperti apa. Kita berproses dari sesuatu yang kita cari yang terbaik dari hasil syutingnya kita. Aku cuma bisa ngomong satu hal, I don't think yang horor yang kita sajikan di dalam Mantra Surugana itu pernah atau sebelumnya ada yang mengerjakan, karena ini akan menghadirkan kejutan-kejutan, pengalaman tersendiri. I cannot spill so much, tapi yang pasti this will give an extraordinary experience pada saat nonton. Yang I wanna spill one aja, minta izin ya Mas Unu, mungkin boleh nontonnya nggak sendirian, tolong diajak temennya, make sure kanan kiri kursinya ada temennya pada saat nonton gitu. Dan untuk yang cowok-cowok yang mungkin punya pacar, boleh banget diajak. Film terbaik untuk yang mau kencan dan PDKT. Trailer dulu ya. Yes. Trailer memang kita cukup makan waktu panjang waktunya gitu, karena banyak hal dengan durasi yang memang pendek. Seperti apa ceritanya, siapa pemainnya, visual yang mau dicapai seperti apa gitu, terus juga apa yang berbeda dengan horor-horor lainnya yang beredar gitu. Jadi melewati diskusi yang panjang, terus juga kita berapa kali draft ya Mbak Erna ya, keluar berapa kali draft, akhirnya kita pilih satu yang memang kita yakini ini semoga bisa mendeliver film ini dengan baik gitu. Secara trailer itu adalah sebenarnya buat kita sebagai komersialnya gitu ya, sebagai TV ad-nya gitu. Jadi sangat kita pikirin banget gitu. Panjang ya kayaknya kalau ceritain ya. Cuman serunya mereka mau dengan karena kita 75% praktikal gitu. Iya. Jadi support CGI justru mensupport akan lebih baik gitu. Tapi basicnya praktikal dan mereka full mau diapain aja ayo. Nah itu happy banget ya, appreciate banget gue. Di sini aku berperan sebagai Tantri. Aku nggak mau banyak spoiler sih, soalnya ceritanya tuh emang bener-bener dari awal sampai akhir kita emang nggak dikasih nafas gitu. Yes. Jadi emang dari awal pun udah scene awal sampai scene akhir tuh bener-bener nggak ada kita dikasih buat kayak
Dan dari awal tuh kayak capek banget, syuting itu kita capek banget. Dan ngelihat trailer kayak gini tuh bener-bener happy banget sih. Karakternya Tantri itu adalah mau nggak sih? Enggak ya? Enggak dikit aja. Ya, jadi aku tuh adalah anak yang baru masuk ke kuliahan, kena beasiswa. Terus habis itu ketemu sama dua orang ini, dan ternyata ada sisi yang itu 27 Juli tuh. Ya makanya ya itulah intinya. Aku kemarin berperan sebagai Asta. Asta adalah sahabat dari Faye. Dan apa kau? saling nengok, nggak ada yang mau ditatap ya di sini ya. Kayak takut salah ngomong. Intinya Asta itu memiliki background yang cukup berat dan akhirnya membuat Asta mengambil pilihan-pilihan hidup. Aman nggak Mas? Nah, siapa? Aman. Ya, aman. Pilihan hidup yang seperti apa pilihannya? Ada di 27 Juli ya. Betul sekali. Yang akhirnya oknum-oknum lain agak terseret. Nah, oke. Boleh segitu aja kali ya. Begitu aja ya. Aku di film Mantra Surgana ini berperan sebagai Faye, sahabatnya Asta. Untuk backgroundnya sebenarnya Faye ini anaknya ceria-ceria aja ya. Sampai suatu hari dia harus mengalami hal yang berat karena Asta dan Tantri. Oke, jadi di sini aku berperan sebagai Dahlia dan Surgana. Jadi saya berperan dua peran itu. Yes. Mungkin agak sedikit cerita tentang Dahlia ya gitu. Dahlia ini tuh apa ya, hidup di tempat yang berbeda sama anak-anak muda kota ini gitu. Dia tinggal lahir dan tinggal di desa lumayan terpencil, dan dia agak penyendiri anaknya, dan kerjaannya suka nulis di buku hariannya gitu kalau ada apa-apa, karena dia nggak bisa cerita ke siapa-siapa gitu. Wah, nyeritainnya ya. Proses seru syuting sama syuting gimana sih? Oh, tadi kan udah sempat di trailer ya. Iya. Jadi, karakter gue adalah Lucky, anak kampus juga yang hilang. Dan ya, mampukah Tantri menemukan saya? Ya, tunggu aja nanti 27 Juli. Akhirnya bisa syuting sama yang seumur, anak muda semua. Seru dan menyenangkan gitu. Semangatnya sama gitu untuk bikin film bagus gitu. Jadi menyenangkan bisa berdiri bareng jajaran cast dan kru yang ada di sini. Menyenangkan gitu. Film Mantra ini berperan sebagai Reza. Jadi Reza ini tuh anaknya kayak apa ya, kayak keras kepala juga, terus kayak ya bisa dibilang agak brengsek sih ini anak. Terus kayak ya pokoknya dia tuh mau kelihatan kayak selalu tough gitu, mau kelihatan berani, cuman sebenarnya dia tuh penakut juga. Dan di sini gue berperan sebagai Mahesa. Apa yang ceritain ya? Ya pokoknya intinya gitu sih. Ya gue bener-bener aja tuh yang kayak Surgana. Nah itu gitu. Nontonnya bukan. Gue juga jelasin panjang sih karena ya udah nggak usah lah. Sama ya, sama semua film ya. Ada beberapa cast yang kita casting, terus kita share juga karakternya, terus gimana mereka, kita bikin sedikit battle, sempat workshop yang 101 gitu. Ya ini menurut saya ini pas sih, semuanya pas banget gitu. Kita punya beberapa plan on ground untuk penayangan. Definitely akan di seluruh bioskop di seluruh Indonesia. Dari sisi activity, dari 2 minggu sebelum tanggal 27 udah akan terasa happy banget. Nanti kita akan invite juga teman-teman media untuk ikut ngelihat how heavy activation kita, seberapa seru-seruannya barengan sama kita juga. Ya memang ceritanya tentang anak muda itu pertama gitu ya. Terus kedua juga kita perlu apa ya, mungkin di industri film perlu memberi pemain-pemain yang memang bagus, yang memang muda dan berpotensi juga akan terus rising gitu ya. Itu kita
support banget gitu, dan memang itu tujuannya kami juga gitu. Tentunya sebagai sutradara mau film siapapun pasti kan kita juga pengen produk ini, film ini punya sesuatu lah dengan pencapaian teknis maupun visual gitu. Jadi memang yang menarik di sini karena kita 75% praktikal tadi, jadi banyak kolaborasi ya antara departemen visual ya, mungkin kamera, lighting dan lain-lainnya. Kita diskusi nyiptain sebuah treatment yang kita coba tidak biasa, itu aja sih gitu. Kendala karena pada saat produksi lagi musimnya hujan dan dingin banget ya, dinginnya luar biasa banget, angin dan gempa pula di Cianjur, jadi kita sempat goyang juga pada saat proses syuting gitu. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar gitu. Kita tuh agak malu-malu kalau ngomong budget. Iya. Aduh, subhanallah. Tapi pastinya sih kalau ngelihat dari trailer sendiri memang kita tidak membuat ini asal jadi. Itu udah pasti. Kita treatment dengan baik, kita rencanakan dengan cukup baik, dan kita bekerja sama dengan kru yang sangat memahami teknis dan juga kebutuhan yang dibutuhkan di film ini. Jadi dari situ kita bisa melihat sebenarnya kisaran biaya berapa. Nggak mungkin kita bilang bahwa film ini kita produksi dengan biaya 3M gitu ya, enggak ya gitu. Masih kita di atasnya ya. Kita mencapai situ tapi belum puluh, Pak. Itu Pak. Dikit udah lagi. Dikasih clue. Dikit lagi puluh ya. Dikit lagi. Ya kalau kita bicara, karena tadi Sunu udah jelasin bahwa ada 75% praktikal, pastinya itu yang paling mahal ya. Itu paling mahal, dan dengan shooting days yang scene-nya nggak mungkin bisa sampai 5 scene per hari gitu dengan praktikal itu. Jadi itu sih komponen paling mahal. Yang kedua pastinya kalau kita bicara teknologi, kita ada CGI di dalamnya. Teknologi kan dapat terukur ya, dalam artian berapa sih yang kita butuhkan, berapa frame dan segala macam. Tetapi prosesnya kan cukup panjang dan melibatkan banyak orang. Nah mungkin bisa saya bilang itu cukup mahal. Mahal itu bukan berarti biayanya secara nominal, tetapi effort yang kita keluarkan semuanya. Berhubungan dengan ini bisa saya jawab. Kebetulan Mantra ada kita raise dan kita promote juga, raise and promote ya, di equity crowdfundingnya Bishare di awal-awalnya, dan itu terdanain semua dari Kemenparekraf. Itu mendukung semua segala acara yang berhubungan dengan acara pendanaan tersebut. Nah tentu saja di film itu sangat susah mencari pendanaannya karena resiko bisnisnya yang begitu tinggi, apalagi di Indonesia ini ya. Nah ini salah satu yang dilakukan oleh Adia Group, melalui Adia Pictures, dan di Bishare-nya kita coba mengajari masyarakat dengan uang 50.000 atau bahkan sampai 500.000 dia bisa ikutan invest di film tersebut, film yang dia suka. Dalam hal ini yang pertama yang kita raise itu adalah Mantra Surugana. Nah nextnya ada lagi paket-paket film yang lain. Yang lagi ongoing. Kebetulan Mantra sudah funded. Ini juga salah satu kekuatan kita Indonesia di dunia media itu adalah crowd-nya, orangnya. Kita itu 200-an juta penonton. Nah, mari kita juga mengajak teman-teman media bila bisa mengundang masyarakat Indonesia untuk belajar berinvest yang terukur. Dalam hal ini platform tersebutlah yang menjadi auditor kita. Mereka yang menjaga investasi kita. Nah, ini yang kita ajarin melalui Kemenparekraf dan crowdfunding tersebut Bishare. Mungkin ini menjawab pertanyaan Bapak. Enggak, kita ada pagu terbatas di tiap film dan di tiap project untuk di equity crowdfunding. Tujuannya juga bukan hanya dana, tapi masanya. Jadi kalau kita 3M itu satu orang cuma invest 1 juta, itu 3.000 orang ikutan membicarakan tentang film ini. Biar kita jelaskan juga karena ini menyangkut dunia film juga ya, yang kita gabungkan dengan fintech. Tentu saja ada resiko bisnisnya. Tentu saja segala bisnis itu ada resikonya kan. Nah, cuman gimana menjaga investasi masyarakat itu terkontrol, yang di dunia kreatif ini sangat abu-abu. Nah, inilah yang coba kita lakukan, dan ini kebetulan yang pertama di Parekraf juga yang pertama kita lakukan crowdfunding ini
Nah, mereka yang menjaga kita nih sebetulnya di belakang tim finance kita ada audit yang dari pihak mereka. Ini ada dana masyarakat yang kalian pakai nih. Nah, kita yang wajib memberikan laporan. Ya. Tapi tentu saja sebagai investasi pasti ada resikonya. Nah, itu sudah dijelaskan. Nah, tadi kalau nggak salah kita ngeres sekitar 3M ya di film ini, dan itu bukan 1 juta Pak. Itu sekitar kalau nggak salah yang ini 50.000 ya, 50.000 Bapak silakan dibagi, itu ribuan orang yang dapat, ribuan orang yang berkesempatan menginvestasikan dananya. Kita memang punya konsultan bahasa atau sejarah Sunda kuno. Ketika kita duduk sama beliau, kita memang mau mengangkat tentang sebuah cerita horor yang dari dasaran Sunda. Nah, dari literasi yang disampaikan ke kita bahwa memang sebelum datangnya Islam malahan masyarakat Sunda itu menggunakan mantra sebagai kehidupannya untuk meminta sesuatu. Nah, zaman dulu itu memang dipergunakan untuk meminta sesuatu yang baik. Contohnya minta hujan, minta anaknya bisa sembuh, terus panennya baik dan segala macamnya. Berjalannya waktu memang ada perubahan ya. Di dalam perubahan itu salah satunya dipergunakan untuk meminta sesuatu yang buruk atau menyakiti orang lain. Jadi Surugana sendiri itu diambil dari nama iblis sebenarnya. Jadi nama iblisnya itu saya lupa sekali yang pertama itu apa. Nah, iblis itu ketika orang meminta seseorang itu sakit gitu. Nah, itu ada nama iblisnya. Yang kedua, iblisnya ini namanya Hurugana. Nah, ketika kita mau pergunakan nama Hurugana itu, kita diperingatkan untuk diganti karena memang mereka masih mempercayai bahwa ketika nama itu dipanggil, maka iblis itu juga akan kayak gini nih, apa yang kita minta itu akan terjadi gitu. Karena Hurugana sendiri adalah iblis yang menempati ruang-ruang yang gelap, khususnya adalah hati manusia yang gelap. Jadi dipergunakan memang untuk menyakiti orang, mencelakai orang, tetapi iblis ini tidak bisa menyentuh orang itu sendiri. Jadi dia nggak bisa selalu pakai media orang lain. Dia selalu pakai media energi, yaitu dirinya. Jadi kalau dirinya yang busuk, dia yang akan nyelakain dirinya sendiri. Itu yang ketiga itu iblisnya namanya Kala. Jadi iblis Kala ini adalah iblis yang paling besar yang bisa menghancurkan sampai kematian. Dia bisa menyentuh langsung gitu. Jadi sebenarnya itu sebenarnya ekosistemnya dari si iblis-iblis ini. Jadi, makanya namanya kita ganti menjadi Surugana. Nambah dikit, Ya, kenapa Jawa Barat? Jadi si Hurugana ini memang dia lahir di Rancamaya ya. Oke. Jadi that's why kenapa Jawa Barat gitu. Sebenarnya kalau buat mendalami peran sebagai mahasiswi sih emang apa ya? Ya udah biasa lah, karena aku juga kuliah segala macam gitu kan. Terus di sini mendalami peran sebagai orang Sunda, aku tuh di sini bukan orang Sunda, aku orang Jakarta. Mendalami orang Jakarta maksudnya gimana? Oh, jadi orang. Aku emang hafal mantranya, emang ada workshopnya segala macam. Kita ada orang Sundanya langsung datang ke kita. Nadanya itu kayak gimana, harus ngomongnya kayak gimana tuh kita di workshop tiap hari tuh pasti disuruh hafalin mantra Surugana ini kayak gitu. Pernah pas kita lagi workshop itu kita ngafalin terus tiba-tiba lampunya langsung mati segala macam, petir langsung segala macam, ya kayak gitulah intinya. Jadi semenjak hal itu kejadian kita semua cash sebelum ngafalin mantra itu kita selalu doa. Jadi biar nggak sesuatu hal yang buruk itu biar nggak datang ke kita gitu sih. Dalami karakter sih ya kayak biasa lah, kita ada reading segala macam. Terutama di sini aku itu scene-nya lebih banyak sama yang cewek-cewek dibanding sama yang cowok. Terus kita di setiap reading kita tuh nggak boleh manggil nama diri kita sendiri, tapi harus manggil nama karakter. Jadi setiap reading itu mendalaminya ya emang nggak boleh menjadi Sita Marino, nggak boleh menjadi Fergie, nggak boleh segala macam. Jadi kita pas reading itu ya kalau kita mau ngomong ya sesuai karakter kita masing-masing. Jadi kalau buat pas syuting kesulitannya sih nggak terlalu ya, karena kita udah fokus banget pas di reading segala macam. Terus pertanyaan kedua tadi apa Kak? Tadi ini support, ada dukungan atau ngobrol sama kakak nggak untuk karakter? Kalau aku ngobrol sama kakakku nggak ada sih ya, sama Kak Ciko nggak ada, paling sama Babas aku nanya ini enaknya kayak gimana ya,
harus kau kayak gini-gini tuh dia ngasih tahu aja kayak menurut kamu kayak gimana aku sebagai tantri, ya udah dalamin aja peran kamu sebagai tantri. Di sini kan aku nggak bisa banyak omong, cuman bisa nge-support kamu gitu doang sih sebenarnya. Yes, dan langsung datang lah hari ini cerita supportnya. Oke, siap Sinta, terima kasih. Langsung kamu urusin Mas. Balik lagi, mechanical kita kan mantra Mas di film horor ini gitu. Jadi secara aksara pelafalan dari syair mantra sendiri itu yang mewakili Sunda kuno. Terlepas dari itu, memang mereka ini semua kan bukan juga asal dari Jawa Barat aja gitu di kampus di kosan Putri ini gitu. Tapi di scoring itu kita pakai elemen kayak rebab, karinding. Sebenarnya kalau misalkan lebih detail lagi itu sebenarnya ada tuh rebab, karinding. Memang kita pakai elemen itu gitu. Sesuatu yang belum pernah jarang dipakai ya. Maksudnya kan kalau kita ngomongin film yang bernuansa kedaerahan selalu tari dan lain. Nah kita ambil angle lain khususnya Jawa Barat yang belum pernah diangkat yang menurut saya di akhir-akhir ini ya gitu sebagai sebuah film horor gitu. Mungkin bukan kompetisi kali ya, tapi gimana kita bisa terus supaya industri film ini juga terus berjalan terus gitu. Jadi bukan kompetisi lebih tepatnya mungkin menurut saya. Kalau mengenai ke depan memang komitmen dari grup kami memang berkonsisten untuk mungkin besoknya bukan Jawa Barat, bahwa di Indonesia itu kan semua kultur banyak gitu ya. Apalagi kalau kita ngomong mantra sebagai IP-nya, bisa aja mantra dari Sumatera, dari Sulawesi atau dari Kalimantan, yang itu nanti mungkin bisa ada versi yang macam-macam gitu. Jadi nggak satu daerah yang sentris apa gitu. Karena kita banyak budaya ya harus kita eksplor sebenarnya. Tadi pertanyaan yang pertama, kan ini film horor kedua aku. Terus pertanyaan yang kedua, pas aku ditawarin sama manajer aku langsung bilang mau. Karena emang ceritanya bener-bener menarik banget, dan menurut aku sih bukan karena aku main di sini ya, cuman emang menurut aku ceritanya tuh beda banget dari horor yang lain gitu. Dan aku nggak ada mikir-mikir, aku langsung bilang, Kak, please make it jadi intinya, karena aku suka banget sama cerita, jadi aku mau. Aku penakut banget, penakut banget. Especially pas di lokasi sering banget ada kejadian yang lucu. Boleh dong. Siapa yang mau cerita, siapa yang mengalami? Boleh. Silakan. Biar cover G yang cerita ya. Ya boleh, coba mengalami apa pada saat di lokasi? Giliran gini ya. Mau yang mana dulu nih? Banyak ya. Oke. Yang lumayan agak ganggu itu yang pas kita take terus di HT ya? Iya. Di HT ada. Itu jadi kita lagi take. Terus di HT tuh ada suara pas lagi take gitu, ada suara nafas. Ngeselin dong, kan ngulang mulu, cuy. Kan lagi take nih, masa nggak tahu jangan nafas ke HT juga dong. Terus nggak lama habis itu ada suara yang lari ya di lantai 3. Kita tuh cuma pakai sampai lantai 2 doang. Di lantai 3 ada yang lari-lari. Terus kita kayak, ini apa sih, caper apa gimana ya kan? Terus kita nanya, itu di atas lo apa sih, lagi ngasih atau apa? Oh enggak, kita cuma pakai sampai lantai 2 doang gitu. Oh oke, siap, baik. Terus dikit-dikit Bu Erlang kayak, yuk kita cuma boleh sampai jam 12 nih, jangan lebih dari jam 12. Kenapa? Ada apa? Takut ada yang terganggu. Gimana? Oh siap, oke yuk. Sama apa ya? Yang workshop kamu udah cerita ya? Itu berarti lumayan banyak. Kalau dari cowok-cowok ada nggak? Yusuf, Ael, Dewa, ada nggak pada saat proses yang gangguan-gangguan yang seru? Pokoknya intinya kita di hotel tidur bertiga. Takut ya. Padahal dikasih kamar satu ya. Kita di hotel tidur bertiga. Apa yang tahu ya? Yang mendasari apa emang penyebab awalnya? Takut aja. Gue penakut, dia penakut. Kita solid. Oke, demi chemistry ya. Kita semua penakut. Tahu ya? Gimana sini, kenapa baru tahu cerita ini? Jadi cowok-cowok bertiga. Jadi gimana kok bisa? Siapa yang memutuskan duluan? Kita bertiga deh, siapa? Siapa yang ngajakin? Inisiatif.
Solid. Pengen Jadi lokasi dan juga kayak kamar hotel kita tuh gede banget. Oke. Terus kayak daripada mau bazar mending kita bertiga deh. Oh, iya. Ya masuk akal ya. Iya, udah lah. Ya, lumayan nih bisa ngirit gitu ya budgetnya. Jadi karena solidnya situasi dan kondisi pada saat syuting ya itu mensupport Iya sih, kita lebih ketakut sih makanya ya udahlah kita tidur bertiga aja deh. Menarik. Kalau boleh aku tambahin sedikit tuh gini, kita tuh baru tahu kalau lokasi yang kita pergunakan itu adalah salah satu lokasi yang paling horor gitu. Kita tuh nggak tahu tadinya karena apa namanya ya Suno sama teman-teman yang Reki kesana kita nggak ikutan gitu kan. Terus pas kita hari pertama kesana kita ngeliat, aku bilang sama Sun, nah ini kok serem banget ya gitu. Saya bilang, loh kan emang mau bikin film horor bu gitu kan. Sun serem banget ya. Terus pas saya lagi jalan gitu, kita ngeliat ada perempuan kan di atas. Karena aku kan bisa lihat dikit lah gitu ya. Terus aku bilang, lantai 3 nggak dipakai kan, ada di atas. Enggak, kita lantai 2 doang, bener ya, aku bilang gitu. Terus pasang tenda, tambahin tenda semua, jangan ada yang mau masuk gitu. Oh, oke. Akhirnya pas kita ada meeting ke Jakarta pulang kan, terus meeting ke Jakarta pulang, terus pas balik ke sana jam 8 malam, loh ruang preview di mana, lantai 2 bu? Kamu masuk aku bilang gitu kan. Katanya udah masuk aja. Pas masuk bener tuh yang bilang Virgin tadi. Pintunya tiba-tiba kebuka sendiri yang lantai 3. Ternyata ada tangga. Ya sudahlah di situ kan. Aku langsung nggak tahu tuh Sunu bilang, aduh Mbak Erna langsung kemasukan. Aku kemasukan, katanya aku jalan jam 12. Semua orang aku pegangin semua. Aku pulang nggak tahu itu. Jadi Mbak Erna pun nggak ngerasa kalau itu adalah Mbak Erna yang bilangin jam 12. Nggak tahu aku sampai katanya minta kopi lah apalah gitu. Aku kan nggak minum kopi pahit kan. Oh, jadi yang kesurupan langsung produksi. Itu minum kopi yang panas banget, bener-bener nggak ditiup langsung pulang. Mas Udo ceritain boleh Mas Udo gimana kok bisa sampai Mbak Erna sampai kesurupan? Prosesnya nggak tahu kenapa ya, gue berani banget ya, kalau gue sebenarnya agak penakut juga. Ini saling kejebak ya ini. Cuman kalau udah di posisi yang udah terpepet gitu ya, pasti nyali keluar kan. Ini monitor gitu, ini sebelah gue nih. Terus tiba-tiba nengok gitu, udah beda aja kan. Minum kopi panas tuh sekali langsung blok. Itu baru hari awal-awal syuting? Enggak sih. Udah jalan setengah hari lah, setengah jalan terus? Ya terus udah. Pulang suaminya ada, udah bawa hotel dia pulang. Hotel. Tapi ambil pulang dia, cuap-cuap. Jam 2 ya. Tuh ada di office juga denger tuh jam 2 ya. Gitu. Ya gitu. Dan pada saat itu Mbak Erna nggak sadar kalau nggak sadar. Nggak tahu pokoknya katanya sih ngomongnya jam 2 lah. Jam 2. Dan lucunya aku udah di hotel pun aku nelfon gitu jam 2. Katanya jam 2.00 aku nelfon. Sampai memastikan kalau selesai gitu. Terus akhirnya aku sempat wudu terus aku sholat gitu. Terus tiba-tiba LP ku jam 3 telepon kan, Bu, saya udah clear semua. Maksudnya kenapa ya? Emang udah selesai gitu. Jadi kita balik nanya, udah besoknya baru cerita lah. Itu yang seru lah. Terus yang berikutnya tuh kita lagi hujan dan ini kita udah bilang, tiba-tiba kita ngelihat ada yang berdiri di dekat pohon gitu. Terus kita bilang sama teman-teman semua, jangan lewat situ ya, jangan lewat situ. Kenapa Bu? Pokoknya jangan lewat situ. Kok jelala aku Astrada kita lewat. Ya udah, pas lagi baru lewat langsung wah aduh ampun deh gue. Jadi emang luar biasa cobaan-cobaan yang dari penunggunya ya. Iya, dan kita baru tahu dari hotel dibilang bahwa berani banget ya syuting di situ karena kalau situ aduh parah deh gitu. Kita bilang waduh udah tinggal 2 hari baru mau. Itu lokasi set utamanya itu di daerah Ciloto. Ada satu villa kalau nggak salah tuh pernah dipakai juga sama si film horor juga yang agak famous juga udah lama. Dan ternyata memang benar pas kita tanya baru tahu gitu bahwa mereka nggak berani syuting yang di sebelah sini, jadi ada 2 kita pakainya yang sebelah sana. Gitu. Jadi kita nggak tahu gitu. Baru udah terakhir baru tunggu bentar kayaknya gitu kita tanya ternyata yang sebelah situ nggak dipakai memang. Nah kita pakai itu. Luar biasa. Untung kita tidur bertiga. Ya kan? Iya, tapi kan nanti nggak boleh, itu nggak boleh ganjil loh katanya. Karena kita lagi berani sih.
Anjing pressure banget. Pressure aja. Gimana, silakan. Misteri sadis. Misteri sadis. Rafael, silakan. El. Serem gokil. Oke, serem gokil. Yusuf Ardika. Ini menurut gue ya. Iya, gue tahu ya. Iya. Menegangkan sekaligus menyenangkan. Oke. Cindy, silakan. Apa ya? Ya. Dua kata. Kutukan dan pendosa. Oh, oke. Lanjut. Sabrina, silakan. Menyeramkan sekali. Oke, itu dua. Ya benar sih. Itu dua kata. Musili juga dong, Musili. Musili silakan. Dua kata. Siapin nyali. Siapin nyali. Oke. Lanjut, Fergie. Iya. Sedih dan mengenaskan. Oh, sedih dan mengenaskan. Sita, mari Mbak. Baik dan buruk. Baik dan buruk. Oke, Mas Dono. Dua kata, Mas Dono. Berbeda dan gelap. Oh, wow. Pak Riki. Boleh dong, Pak Riki, silakan. Nonton bersama. Nah. Pesan dari eksekutif produser memang selalu beda. Bayar terakhir silakan. Niat nonton Mantra Surgana. Oke, tepuk tangan dong buat seluruh surga. Bagi berikut dari Mantra Surgana, boleh? Nah, geser. Ini dia. Boleh lihat ke kiri dulu, sebelah kiri. Sebelah kiri, silakan. Sebelah kiri. Silakan teman-teman di sebelah kiri. Oke. Oke, tengah sekarang, tengah. Silakan di tengah. Tengah atas. Tengah bawah dulu ya, tengah bawah. Oke, tengah atas sekarang, tengah atas. Tengah atas. Tengah atas yang biru nih. Ya, tengah atas. Kanan sekarang, kanan. Kanan boleh, kanan. Silakan sebelah kanan. Baik.